Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebentar kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berjudul 2 macam respon lewat program Makin Dekat Tuhan. Namun sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, alangkah baiknya kita tidak hanya mendengarkan tetapi juga membuka Alkitab kita masing-masing sehingga kita bisa bersama-sama membaca sekaligus membandingkan, karena akan ada banyak hal-hal menarik yang bisa kita pelajari sama-sama. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam pasal ini ada dua tokoh utama, yaitu Samuel dan Imam Eli. Di pasal 1 dan pasal yang kedua, kita akan diperkenalkan dengan kedua profil tokoh tersebut. Yang pertama adalah dari 1 Samuel pasal yang pertama memperkenalkan tentang siapa Samuel. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Hana diceritakan sebagai wanita yang dianggap mandul karena dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Dalam keputusasaannya, suatu waktu di dekat bait suci Tuhan pada ayat yang ke-11, Hana mencurahkan isi hatinya sekaligus bernasar kepada Tuhan Allah bahwa dia akan mempersembahkan anaknya kelak jika Tuhan memberikannya seorang anak. Bayangkan betapa putus asanya Hana menunggu sekian lama untuk memiliki anak, berharap dan meminta diberikan anak oleh Tuhan, dan dia berjanji akan kembalikan ke Tuhan jika Tuhan memberikannya anak. Lalu pada saat itu ada Imam Eli yang memperhatikan Hana yang sedang berdoa, "Qomat kami tanpa suara." Ketika Imam Eli memperhatikan hal itu, dia berpikir bahwa Hana sedang mabuk dan menegur Hana. Namun setelah Hana menyampaikan kegundahan hatinya kepada Imam Eli mewakili Tuhan Allah mengabulkan doa Hana. Akhirnya Hana mengandung dan melahirkan Samuel, yang artinya adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan sesuai nazarnya kepada Tuhan Allah, setelah Samuel disapih, kira-kira 2-3 tahun usianya, Samuel diserahkan kembali kepada Allah. Ia diantarkan oleh Hana ke kemah suci di Silo untuk tinggal di sana dan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Lalu setelah Hana menyerahkan Samuel, Tuhan memberikan Hana dan Elkana 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan di 1 Samuel 2 kita akan belajar diperkenalkan tentang sosok Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam besar yang bertugas di kemah suci di Silo. Eli punya 2 orang anak, yang keduanya adalah imam kecil bernama Hofni dan Pinehas. Walaupun jabatan kedua anaknya adalah imam, tapi perilaku mereka dibenci orang banyak, bahkan Tuhan sekalipun, karena mereka berlaku dursila. Mereka menganggap remeh korban persembahan bagi Tuhan, mereka tidur dengan banyak perempuan, mereka mengancam dan merampas korban bakaran orang Israel yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan di kemah suci dan sebagainya. Karenanya Tuhan memberikan peringatan kepada Eli akan perbuatan kedua anaknya dan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang akan kita pelajari sama-sama. Saya akan membacakan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, berjudul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa."
Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanyalah pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saudara, kita akan mencacah perikop ini menjadi 3 bagian untuk kita bedah dan pelajari sama-sama. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah 1 Samuel 3 ayat 1-10 yang berbicara soal panggilan. Lalu 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 14 bicara tentang pesan. Dan yang terakhir 1 Samuel 3 ayat 15 sampai dengan ayat 21 bicara tentang respon. Bagian yang pertama, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan memanggil Samuel 3 kali pada saat itu sebelum akhirnya Samuel merespon pada panggilan keempat sesuai dengan nasihat Imam Eli. Bahkan ada 11 kata memanggil yang menunjukkan kalau Tuhan adalah Tuhan yang sabar memanggil kita, orang yang berdosa dan bodoh. Dan panggilan Tuhan seringkali muncul dalam wujud yang sederhana, bahkan samar. Namun sesungguhnya Tuhan memberikan kepekaan jika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan tersebut. Saya membayangkan sebagai seorang anak sedang mau tidur, lalu mendengar suara memanggil nama saya, "Tanu, Tanu." Dalam rumah tersebut hanya ada saya dan seorang hamba Tuhan senior. Tentu pada awalnya saya akan menghampiri beliau, lalu bertanya, "Ya Boksu, Boksu panggil saya." Lalu beliau menjawab,
"Enggak kok Tanu, saya nggak panggil. Balik tidur gih." Lalu tidak lama kemudian ada suara yang sama terdengar dan respon saya tentunya akan tetap sama. Dan kembali respon hamba Tuhan tersebut pun sama. Lalu tidak lama kemudian kembali terdengar suara yang sama memanggil untuk ketiga kalinya. Saudara, mari kita berimajinasi sejenak. Pada panggilan yang ketiga, apa yang kira-kira saudara pikirkan dan lakukan jika saudara adalah saya atau Samuel? Apakah akan kembali melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, sama seperti Samuel? Kalau saya rasa tidak. Ada beberapa yang terlintas dan menjadi pertimbangan saya. Pertama, saya mungkin akan ketakutan. Lalu yang kedua, saya berpikir saya sedang dikerjai. Tetapi apapun itu, respon saya akan sama. Saya tidak akan menggubris untuk ketiga kalinya panggilan tersebut. Tetapi puji Tuhan, Tuhan panggilnya seorang Samuel, bukan Tanu. Samuel peka dan dia taat. Tidak peduli apa yang dipikirkan atau dirasakannya ketika mendengar namanya dipanggil untuk ketiga kalinya, yang Samuel tahu adalah ketika ada yang memanggil, berarti Samuel harus menjawab dan Samuel harus segera menghampiri. Dan ketaatan yang sama ditunjukkan oleh Samuel di ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Apa yang disampaikan oleh Samuel kepada Tuhan Allah persis sama dengan yang diperintahkan oleh Imam Eli, yaitu berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu bagian yang kedua, 1 Samuel 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 bicara tentang pesan. Pada masa itu suara Tuhan jarang terdengar. Tiba-tiba Tuhan memanggil seorang bocah yang tinggal berdua dan berdekatan dengan Imam Eli. Dan apa yang Tuhan sampaikan pertama kali ketika Samuel menjawab bukan tentang Samuel, bukan tentang apapun, melainkan tentang rencana penghakiman dan penghukumannya kepada imam besar Eli dan kedua anaknya. Ingat, Imam Eli bukan hanya seorang imam besar, tetapi seorang yang membesarkan Samuel sejak Samuel masih batita. Berarti Imam Eli sudah seperti ayah bagi Samuel. Saudara, kita mengenal Samuel nantinya bukan hanya sebagai nabi yang menyuarakan suara Tuhan, tetapi juga sebagai hakim yang menyatakan penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Apa pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada Samuel, si calon nabi dan hakim tersebut? Yang pertama, Tuhan marah sama kedua anaknya Imam Eli. Dosa kedua anak Eli adalah menghujat Allah, padahal mereka adalah imam yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di hadapan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bisa menghormati Tuhan, bersikap takut akan Tuhan, jika mereka melihat perilaku anak-anak imam besar Eli yang juga adalah imam, bersikap dursila. Yang kedua, Tuhan marah sama Eli. Dosa Eli adalah lebih menghormati anak-anaknya ketimbang Tuhan Allah. Lebih sayang anak-anaknya ketimbang taat sama Tuhan. Benar bahwa Imam Eli menegur anak-anaknya, tetapi tidak ada tindakan apalagi hukuman diberikan atas anak-anaknya yang tidak bertobat ketika ditegur. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin memberikan konfirmasi di hadapan Samuel muda bahwa firman, teguran, dan penghakiman Tuhan tidak terkecuali. Kadang harus disampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi, kita segani atau hormati. Kadang kepada orang-orang yang memiliki kedudukan rohani yang tinggi, bahkan dalam hal ini untuk jabatan imam ataupun imam besar sekalipun. Lalu bagian yang ketiga, bagian yang terakhir.
1 Samuel 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 berbicara tentang respon. Imam Eli, walaupun dia sudah membuat marah Tuhan, sudah membuat Tuhan Allah hendak menghukum dia dan kedua anaknya, tidak membuat relasinya dengan Tuhan selama ini menjadi pupus ataupun hilang. Imam Eli tahu jika Tuhan berbicara, ada pesan yang akan disampaikan. Dan dalam kepekaannya, Eli tahu apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada Samuel muda adalah hal yang penting, bahkan mendesak. Dan ketika Imam Eli mendengar firman Tuhan yang dititipkan lewat Samuel, sesungguhnya Imam Eli tahu itu bukan lagi peringatan, melainkan sesuatu yang sifatnya final, sebuah konfirmasi. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai imam besar sekalipun, yang biasa bertugas salah satunya adalah menjadi mediator antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah, Imam Eli tahu, sadar sepenuhnya, Tuhan telah berketetapan hati untuk menjatuhkan hukuman atas kedua anaknya dan juga dirinya. Tuhan tentunya tidak serta-merta berketetapan hati menghukum mereka. Tuhan tentu menegur mereka pada awalnya. Tuhan mengingatkan mereka dengan banyak cara. Tuhan memperingati mereka dan pada akhirnya Tuhan menyatakan ketetapan hatinya. Berbeda dengan Imam Eli, Samuel memelihara setiap perkataan Tuhan mulai dari sejak Tuhan panggil Samuel, terus taat sampai dia beranjak besar, tua, dan mati. Bukan hanya pesan atau firman yang Tuhan titipkan kepada Samuel. Saudara, Tuhan mengurapi dua raja terpenting dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Saul dan Daud lewat Samuel. Pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan lewat ketaatan seorang Samuel. Mari kita jahit ketiga bagian di atas yang sudah kita cacah untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan berbicara, berfirman, tidak memandang status, jabatan, usia, dan lain-lain. Tuhan memandang hati. Jangan tinggi hati ketika melihat kita telah lama menjadi orang Kristen, berapa banyak kontribusi, pelayanan, persembahan, dan sebagainya sejak kita menjadi Kristen. Jangan rendah diri ketika melihat kita baru kenal Tuhan, baru baca atau dengar firman Tuhan, belum mengerti firman Tuhan. Lalu yang kedua, untuk mendengar, menangkap, mengerti, dan menjalankan pesan Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa yang berbicara kepada kita. Ketika kita sadar sepenuhnya siapa yang hendak berpesan atau bertitah, maka fokus dan prioritas kita akan sepenuhnya kita arahkan kepada yang berpesan. Pun dengan urgensi dalam menjalankan pesan tersebut. Semakin kita menganggap penting si pemberi pesan, semakin kita akan memberikan prioritas untuk menjalankan pesannya. Bahkan jika kita harus berkorban sekalipun. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan seringkali berbicara atau menegur kita lewat hal-hal yang sederhana. Bahkan mungkin terdengar sayup, terkesan samar. Namun setiap kali Tuhan berbicara, pasti ada pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Karenanya, mohon Tuhan memberikan kepekaan akan suara Tuhan, sekaligus juga ketaatan untuk menjalankan panggilannya. Saudara, dalam hidup seringkali kita memiliki dua macam respon atas pesan yang kita terima. Kita bisa bersikap berespon masa bodoh, being ignorance,
atau kita berespon dengan taat melakukan, obedience. Selalu terselip tanggung jawab, anugerah, sekaligus konsekuensi atas setiap respon kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kita, memberikan kepekaan dalam mendengarkan panggilan dan pesan Tuhan, sekaligus ketaatan dalam menjalankannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak Tuhan, yang seringkali tidak peka akan suara Tuhan. Dosa seringkali mengalihkan fokus hidup kami dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar mengenali suara Tuhan, sekaligus menjalankannya dengan taat, menjalankannya dengan tepat. Karenanya tolong kami Tuhan, memelihara firman terus-menerus, supaya kami makin kenal Tuhan, makin peka sama suara Tuhan, dan belajar taat melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.